الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang terus-menerus kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kehidupan kita, baik yang terkait dengan persoalan agama ataupun persoalan yang lain, sehingga kita bisa sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini khotib mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari bersama-sama kita mencoba dan terus mencoba untuk memperbaiki diri, melakukan evaluasi diri sampai sejauh mana nilai ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari kita tingkatkan nilai dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, di saat kita sedang sehat maupun dikala kita sedang dalam keadaan sakit, di waktu kita sedang berjaya, apalagi di saat kita sedang dalam keadaan pailit. Karena sesungguhnya takwa adalah modal yang utama, modal yang terbaik untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allah menjanjikan kepada hamba-Nya yang bertakwa, Dia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia akan dimudahkan semua urusannya. Dia akan dihapuskan kejelekannya dan sekaligus Allah akan memberikan
pahala yang agung dari sisinya. Begitulah kesimpulannya. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq yang kedua sampai kelima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini berada di pertengahan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa dikenal dengan bulan Rabiul Awal. Bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak menjadi manusia yang terpuji, orang yang paling banyak dipuji di dunia ini, orang yang paling banyak memuji di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bumi ini dikenal sebagai Muhammad, tapi di langit dia dikenal sebagai Ahmad. Kenapa disebut sebagai Muhammad? Karena dia adalah orang yang paling banyak dipuji. Dan dia disebut sebagai Ahmad karena dia manusia yang paling banyak memuji. Tidak ada orang yang bisa melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal memuji dan dipuji. Karena itulah kita sangat rindu kepadanya. Sebagai umatnya, meskipun kita belum pernah berjumpa, tetapi kita bisa membayangkan betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia di hadapan kita. Sampai ada sebuah riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam sebuah kitabnya Syarah Sahih Bukhari yang biasa dikenal dengan sebutan Fathul Bari. Ada satu pohon kurma yang merintih menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah menempati tempat khutbah yang baru, mimbar yang ditempati Rasulullah, yang diberikan oleh salah seorang sahabatnya, menggantikan tempat duduknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pohon kurma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar rintihan karena rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu didekati oleh Rasulullah dan dipeluk oleh Rasulullah sehingga tangisan itu mereda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu kerinduan pohon kurma yang sudah menjadi kayu, yang sudah tidak lagi hidup, tetapi itulah yang biasa dijadikan oleh Rasulullah sebagai sandaran di dalam khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umatnya yang mengakui akan kerasulannya, yang mengakui akan kemuliaannya, tentu kita lebih rindu. Jangan sampai kalah kita dengan rindunya pohon kurma itu. Sepotong pohon kurma, batang kurma itu. Rindu kepada Rasulullah karena tidak ditempati lagi sebagai tempat untuk berkhutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita bisa lepaskan rindu kita kepada Nabi? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita cara solusinya agar kita ini bisa lebih merasa dekat dengan Rasulullah. Maka satu-satunya jalan adalah kita membaca sholawat kepada Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjamin kepada hambanya ini yang di sana ada beliau. Mereka tidak akan diseksa oleh Allah dan mereka
melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum yastaghfirun wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak menyiksa umat ini apabila Rasulullah Muhammad SAW ada di tempat itu. Bagaimana mungkin Rasulullah sekarang ada di tempat kita? Para ulama memberikan solusi. Rasulullah akan hadir di tempat di mana sholawat itu dibacakan olehnya. Ketika kita mahalul qiyam, ketika kita bersolawat, membaca ya Nabi Assalamu alaika dan seterusnya. Jika kita membacanya dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan mendapati Rasulullah hadir di tempat itu. Kita percaya dengan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membaca salat kepadanya, dan Allah sendiri memberikan contoh untuk itu. Tidak ada satu amal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali memulainya kecuali sholawat kepada beliau. Itu dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka para malaikatnya itu semua bersama Allah membaca salat kepada Nabi. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bacalah salawat kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah satu amalan di mana amalan itu Allah sendiri yang berikan contoh. Tidak ada amal lain yang diberikan contoh oleh Allah. Karena hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca salat kepada Nabi, maka Allah pun menurunkan rahmat kepada kita. Kita membaca sekali, Allah balas 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang membaca salat kepadaku sekali saja, maka Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Inilah keunggulannya, inilah kelebihannya kita membaca salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimanapun dan kapanpun waktunya, sholawat itu dibaca adalah sangat baik. Tidak setelah sholat pun, sebelum sholat, dan kapanpun, dimanapun kita berada, kecuali tempat-tempat yang kotor, kita baca sholat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping kita membaca sholat, praktekkanlah kita mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang harian ataupun sunnah-sunnah yang terus-menerus bisa kita lakukan dan kapan saja. Itulah cara kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sholawat, bacalah Al-Quran bagaimana perintah Rasulullah Muhammad SAW, agar kita membaca, mendalami sunnah-sunnahnya dengan mempelajari hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih darinya. Mudah-mudahan dengan itu semua kerinduan kita akan terobati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.